Majid
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bidzikri wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi amma ba'du. Ilahi al-tamasuli wa rudhaqabatlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Sahibul wilayah Bapak RT 09 Al-Mukarram Bapak Agus Rendra, Kepengurusan Haji Jamiah Taubah Al-Mukarram Bapak Abdul Wahid, beserta Bapak Bendahara Al-Mukarram Bapak Jamal, beserta segenap para asatidz wali-wali kita, bil khusus Al-Mukarram Bapak Ustaz Safron, Al-Mukarram Bapak Ustaz Budi, Al-Mukarram juga membaca husna, yaitu Al-Mukarram Bapak Ustaz Muhammad apa namanya? Ya, Rafli. Oh, Muhammad Rafli. Rafli Ahmad ya? Iya, Rafli Ahmad. Bapak Nani semuanya ya. Semuanya lah ya, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Barusan hampir mau lupa, dikirain malam Kamis. Jadi ada tamu, itu apa namanya, salah satu aslinya asisten ahli jaga almarhum ke rumah ngobrol, ada kerja sama Safari Dakwah atau dari Sumatera. Oh boleh jadi malu kamu sebenarnya ini. Kalau nggak telepon nggak ya? Karena sekarang kalau merapu ya, habis dari sini kan tidurnya udah kan udah oke siap. Iya, kalau tadi sore ingat, wah, gimana? Aduh, untung ditelepon. Baik, kita lanjutkan kembali kajian kitab Naswaihul Ibadnya. Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam hadis qudsi. Kata Allah, ya ibadi, wahai hambaku. Itu udah belum? Balik pada mukadimah ya? Ya ibadi wahai hambaku, ini haram zulma. Aku haramkan dolim ala nafsi atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu, dan aku jadikan di antara kalian pun haram saling berbuat dolim. Bayangin, kata Allah begini, hei hambaku, aku haramkan terhadap diriku yang menciptakan kalian dolim kepada kalian. Padahal kalau Allah dolim sah-sah saja, orang kita ciptaan Allah kok. Bener gak? Aku subhanallah Allah aja. Tetapi kata aku haramkan terhadap zatku mendolimi kalian sebagai ciptaanku. Inilah maha rahimnya Allah, maha kasih sayangnya Allah. Oleh karenanya aku pun jadikan hukum dolim di antara kalian itu haram, maka kalian pun tidak boleh saling mendolimi di antara kalian. Kenapa? Orang aku yang nyiptain kaliannya aja aku nggak mendolimi kalian, masa ciptaanku kalian dolimi? Gitu. Ini katanya. Jadi satu hikmah dari kalam Allah ini dalam hadis qudsi mengingatkan, apapun yang terjadi dengan kita dari hal yang tidak kita senangi bukan berarti Allah dolim. Justru di situ Allah menginginkan kita itu untuk mengevaluasi diri. Ini gitu. Jadi nggak ada. Kadang-kadang kan kita mah begini ya. Kalau lagi senang lupa sama Allah, lupa syukur. Kalau lagi mentok, kok Allah begini ya sama saya. Dan kadang-kadang kita begitu ya. Padahal Allah nggak dolim. Apa yang Allah tentukan itu sesuai dengan kadarnya masing-masing kita. Allah saja yang menciptakan kita, tidak dolim pada kita, berarti kita pun tidak boleh saling dolim di antara kita. Seolah-olah gini, kalau kita mendolimi orang lain, berarti yang marah siapa? Hah? Saya nanya,
Bapak punya anak, orang lain ngedolimi anak bapak, bapak marah nggak? Ya. Allah yang menciptakan makhluk, kemudian kita dolim terhadap makhluk Allah yang lainnya. Kira-kira yang nyiptainnya marah nggak? Kalau Allah dua aja yang nyiptainnya kagak berat, kagak berdua dolim, masa lu dolim gitu. Nah itu artinya berarti kita tidak boleh saling berbuat apa? Dolim. Berarti harus saling tolong. Harus saling membantu. Ya ibadi hai hambaku, kata Allah. Dan tadi masalah dolim kan ada begini. Ada doa orang yang diijabah oleh Allah itu adalah orang yang terdolimi. Doa orang yang terdolimi itu diijabah walaupun dia itu ahli maksiat, tapi ketika terdolimi, apalagi orang soleh. Makanya hati-hati. Ya ibadi wahai hambaku, kullukum setiap kalian itu dhalun, tersesat. Illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku kasih petunjuk. Fastahduni ahdikum, maka ayo jemput hidayahku, maka aku, kata Allah, akan memberikan hidayah kepada kalian. Setiap kita ini kalau nggak dapat hidayah Allah sesat. Tetapi kalau hidayah itu memang hakikatnya aku yang berikan, tapi kalian harus ikhtiar. Fastahduni sin bimna litolabiyah. Kamu harus berupaya mencari, berikhtiar, menjemput hidayahku, jemput. Jadi bukan nunggu apa? Nunggu hidayah. Jadi harus ngejemput hidayah. Gua mah nanti nunggu hidayah. Emang hidayah udah sampai mana? Emang udah SMS-an. Makanya kita ini, kata Allah, fastahduni ahdikum, jemput hidayah dariku, jemput. Jadi jangan nunggu. Kalau nunggu nggak ngerti nyampe mana gitu. Jemput. Katanya kan tahu. Jemputnya lewat apa? Hidayah itu bisa lewat doa. Makanya dengan kita doa kunut itu menjemput hidayah. Allahumma hdini fiman hadait. Ketika sholat pun di situ menjemput hidayah. Ngaji pun menjemput hidayah. Berkumpul dengan orang soleh menjemput hidayah. Mendengarkan nasihat kebaikan menjemput hidayah. Jadi jemput dengan kebaikan dijemput. Jadi jangan apa tadi namanya? Jangan apa? Nunggu. Iya, kayak begini kita mau dikasih bantuan oleh pemerintah, nunggu apa dijemput sama kita? Jemput, kagak dijemput, maka jemput. Bener gak? Iya, dijemputnya lewat apa? Diminta data, kita nyetorin data seluruh. Nanti dari si ini mah pengen bantuan, nunggu diminta data, nggak mau ngasih data. Kira-kira orang lain dapat dia kagak? Ya penuh itu. Logikanya begitu, logika dunianya. Nah, hidayah pun begitu. Harus dijemput. Jangan berdiam diri. Dengan bahasa apa tadi? Nunggu. Dengan alasan apa? Nunggu. Takutnya nyasar dijemput. Nah, ini adalah salah satu cara menjemput hidayah itu. Bisa lewat sedekah, bisa. Ya. Makanya banyak orang yang tadinya belum dapat hidayah gara-gara kedermawan. Jadi setiap kebaikan yang kita lakukan itu menjemput hidayah. Baik dari ibadah mahdoh maupun ghair diiringi. Nah, salah satunya adalah dengan ngaji itu menjemput hidayah. Ya ibadi hai hambaku, kullukum jami'un ilaman abduhu,
Wahai hambaku, setiap kalian itu lapar. Benar, ngaji belum kelar ini kue udah habis. Kadang begitu. Sikat. Saya tadi ngaji dulu udah habis cireng 2 ini. Lapar tuh ya. Emang nggak ada habis kursinya ini? Ya ibadi ya hambaku, kata Allah, kulukum jaiun. Setiap kalian itu lapar. Kok Allah tahu? Kan Allah yang nyiptain kita, Allah yang memberikan rasa lapar dalam diri kita. Allah yang nyiptain. Jadi tahu lapar. Ilaman at'amtuhu, kecuali yang tidak lapar itu orang yang aku beri makan. Jadi rizki ini makanya hakikatnya daripada Allah, syariatnya daripada manusia. Hakikatnya dari Allah, syariatnya adalah dari donatur. Siapa donaturnya? Syariat itu begitu. Syariat hakikatnya dari Allah, syariatnya dari hamba Allah gitu. Tapi kata Allah, fastaqimuni utimkum, kalian itu aku ciptakan rasa lapar dari kalian. Memang aku yang akan ngasih makan, tetapi syariat perlu berjalan. Fastaqimuni, ayo kalian berikhtiar cari makan. Utimkum, nanti aku kasih kalian makan. Aku yang nyiptain rasa lapar dari kalian. Aku yang akan memberi kalian rezeki berupa makanan. Tetapi kalian pun jangan diam saja. Aku ingin kan berikhtiar. Syaratnya kalian ikhtiar. Kata orang tua dulu mah syaratnya ngorek. Nanti ngorek? Karena syaratnya. Memang yang nyiptain kita siapa? Allah. Yang ngasih rasa lapar pada kita Allah. Yang akan memberi rezeki kita secara hakikat begitu. Tapi syariat kata Allah, kalian ikhtiar. Nah gitu. Ikhtiar lewat doa. Allahumma rizukni rizqon wasi'an halalan thayyiban mubarakan. Ya Allah, berikan aku rizki yang banyak, yang halal dan barokah. Ikhtiar doa, ikhtiar lahirnya, yang usaha-usaha, yang kerja. Artinya ada ikhtiar. Nanti kata Allah, imkum, baru tuh aku kasih kalian udah makanan. Gitu kata Allah. Jadi itu ya. Cuman setelah dapat makanan ingat, syukur. Satu, secara hakikat dari Allah, alhamdulillah. Secara syariat lewat sesama manusia, ucapkan hatur nuhun, terima kasih, thank you. Gitu. Gitu. Ya ibadi, hai hambaku, kata Allah, kullukum arin, setiap kalian itu telanjang. Benar, kita lahir ada gak yang lahir udah pakai baju? Nah, dulu bapak lahir udah pakai gamis begini? Agak telanjang, arin kata Allah. Setiap kalian itu asalnya keluar dari rahim ibu kalian itu arin, keadaannya telanjang. Bener gak? Bener gak Pak? Ingat gak Bapak dulu telanjang? Agak ingat ya? Ilaman kasaituhu, kecuali orang yang aku kasih baju kata Allah. Jadi hakikatnya kita itu pakai baju, hakikatnya rezeki dari siapa? Allah. Hakikatnya syariatnya pasta suni aksukum, maka mohonlah baju kepadaku, aku akan kasih baju pada kalian. Maksudnya satu doa, dua ikhtiar. Ya, inilah makanya ikhtiar pun ibadah. Ya, tetapi ingat setelah hasil, ingat secara hakikat harus ingat kepada Allah. Kadang kan kita maaf, kenapa Allah ngingetin begini? Kadang kita ini manusia al-insan lirisyan ini suka lupa diri. Ketika susah makan bagus, ngedoa ya Allah, andaikan saya punya, saya mau begini ya Allah, mau syiar agamamu ya Allah, tenang mau dibantu masjid dan sebagainya ya Allah, tolong ya Allah. Giliran udah sukses, kadang-kadang lupa gitu, kadang-kadang lupa.
lupa. Kadang-kadang maka diingetin dulu sama Allah. Kacang. Jadi lupa sekarang lupa. Jadi lupa gitu. Makanya diingetin sama Allah. Sebelum kita dapat rezeki, kita harus doa sama Allah. Kata Allah, doa kamu terus bekerja, ikhtiar. Setelah dapat pun harus syukur. Gitu. Ada kan manusia mah kan tipenya beda-beda. Ada ketika susah baru ingat Allah. Ketika dikasih senang lupa, susah lagi baru ingat. Gitu kan. Jadi Allah itu tempat ketika susah saja kan. Oh, nggak kedengeran. Nggak kedengeran. Kayak kita logikanya begini, misalkan Bapak ini misal kerja, ada orang ke Bapak ketika susah, mohon sampai dia udah sukses, lupa, kata Bapak gimana? Kesel ya? Sekarang maksudnya logika itu kembalikan kepada Allah. Allah mah yang mintain kita, ngasih rezeki kita. Makanya ketika kita diberikan kelebihan rezeki, jangan lupa kepada siapa? Kepada Allah. Jangan lupa kepada Allah itu maksudnya bagaimana? Allah mah nggak butuh dari rezeki itu. Maksudnya ingat titipan amanah dari Allah. Tadi berupa fakir miskin, berupa anak yatim, berupa agama Allah. Gitu maksudnya. Karena Allah mah tidak butuh. Bapak sukses, Allah nggak butuh duit Bapak. Benar ya? Nggak butuh Allah mah. Cuman kata Allah, titip fakir miskin, titip janda-janda tuh, apalagi ya ibadi, hai hambaku, kata Allah, innakum tuti'una bilaili wan nahar. Wahai hambaku, kata Allah, sesungguhnya kalian itu tuti'una, suka melakukan kesalahan bilaili wan nahar, di waktu malam maupun di waktu siang. Benar kan? Oh, benar, ada Allah yang berkalamnya kan. Tetapi wa ana aghfiru dzunuba jami'an, kata Allah, aku adalah zat yang Maha Pengampun atas semua dosa. Tapi kamu jangan putus asa. Allah masih terus ngerangkul manusia. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka ayo sebesar apapun dosamu, buru ikhtiar, tobat, mohon ampun kepadaku, aku akan mengampuni kalian semuanya. Seolah-olah Allah ngomong begini, hei hambaku, kau jangan malu-malu untuk mendekat kepada aku. Aku tahu nggak usah malu-malu, kamu tahu suka salah, suka dosa siang dan malam, tapi jangan khawatir, aku dan Maha Pengampun. Ayo buru, selagi aku kasih berikan kesempatan hidup, ayo tobat, ayo mohon ampun, aku ampuni dosa kalian. Masya Allah, ini mah Maha Pengampunnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita banyak dosa, Allah mah masih membukakan pintu tobat, membukakan pintu ampun. Tapi terkadang kitanya udah mah kita banyak dosa, pada dibukakan pintu ampunan, tetapi kita nggak mau masuk pada pintu ampunan itu. Kadang-kadang begitu. Padahal ya, keuntungannya buat siapa? Buat kita. Atau Allah mah kalaupun kita nggak sobat juga nggak rugi. Misalkan upah kita nggak tobat, Allah jadi turun jabatan. Kagak. Tetapi makanya bukan Allah butuh kita, kita yang butuh siapa? Allah. Makanya kita sebagai manusia yang terkadang banyak dosa dan salah, maka ayo kita berusaha menjemput ampunan Allah dengan sebisa-bisa kita.
Nah ini adalah salah satunya kita pun menjemput ampunan Allah. Jadi kita ngaji bukan berarti kita gak punya dosa. Oh justru ngaji itu merasa banyak dosa. Mudah-mudahan dengan ngaji dosa diampuni. Jadi kita ngaji bukan berarti diri kita justru kita ini harus merasa bahwa diri kita ini banyak dosa. Makanya kata Sayyidina Ali, kun inda nafsi syaron nas. Jadilah kamu di hadapan diri kamu itu syaron nas, sejelek-jeleknya manusia. Maksudnya masih merasa jelek, masih merasa kurang, masih merasa banyak dosa di hadapan kita. Ya. Jadi kita mengerti jangan merasa apa? Jangan merasa suci. Jangan merasa paling benar. Jangan merasa paling pinter kata Sayyidina Ali. Karena kalau udah merasa paling, wah, timbul kata Sayyidina Ali sifat apa? Sombong, nganggap orang lain itu hina, nganggap orang lain itu rendah. Padahal itu tidak boleh. Bahkan kata Said Abdul Qadir Al-Jailani, idza laqita ahadan minan nas ra'aital fadlahu 'alaika. Kalau kamu bertemu dengan orang lain, kamu lihat kelebihannya orang lain. Biar kamu bisa menghargai orang lain. Lihat kelebihannya. Dan manusia mah di satu sisi ada kekurangan, di satu sisi ada kelebihannya. Lihat nih kelebihannya itu dulu, biar kita bisa menghormati orang lain. Nah, nanti kekurangannya urusan dia dengan Allah, pelan-pelan kita memberikan nasihat. Gitu. Jadi jangan dilihat dari segi kekurangannya saja, dari segi kesalahannya saja, kejelekannya saja. Kalau dilihat dari segi itu, walaupun dia ada kebaikan, jadi kebaikannya terasa hilang. Akhirnya nganggap dia itu hina. Kita yang merasa paling benar, jadi sombong. Gitu. Nah, makanya kata saya lihat aja dulu di satu kan. Ya walaupun manusia mah siapapun mungkin termasuk kita kan ada kelebihan, ada kekurangan kita pun. Gitu. Tapi untuk di antara kita bisa saling menghormati, maka lihatlah kelebihannya. Nah nanti urusan kekurangannya, urusannya dengan Allah pelan-pelan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Itu kata Sayyid Abdul Qadir. Bahkan kata Sayyid Abdul Qadir, kalau bertemu dengan orang yang di bawah kita saja, ya, dengan anak kecil aja bertemu dengan anak kecil, ya, orang yang di bawah kita, gitu, kita pun harus bisa menghormati, menghargai. Lihat kelebihannya, dan pasti ada kelebihannya. Jadi jangan mentang-mentang dia umurnya di bawah kita, sehingga kita menyepelekannya. Mentang-mentang kita apa? Tua, nggak bisa juga begitu. Kata Sayyid Abdul Qadir, ini menurut Sayyid Abdul Qadir. Kalau kita ingin menghormati yang kecil di bawah kita, ya, sekira-kiranya kita berpikir, dia mah masih muda. Namanya muda, walaupun dia salah, sesalah-salahnya muda, mungkin nggak sebanyak kita yang udah tua. Kan namanya orang tua mah asam, garam, pahit, manis telah dilalui. Oh, bisa jadi di hadapan Allah dia yang muda lebih mulia ketimbang kita. Karena maaf, dosa-dosanya yang muda mungkin belum segede kita yang udah tua. Gitu. Timbullah kita ada rasa menghormati, menghargai. Begitupun ketika yang muda melihat yang tua, hormati. Lihat dari segi kelebihan yang tua. Oh, bagaimanapun dia ini orang tua, hidupnya lebih dulu dari kita, berimannya pun lebih dulu, menyembah Allahnya pun lebih dulu. Oh, harus kita hormati, dia lebih dulu dari kita. Tuh, jadi kata Sayyid Abdul, begitupun ketika bertemu dengan orang berilmu, lihat dari segi ilmunya. Oh, walaupun dia ada kekurangan, tapi kelebihannya dititipi ilmunya oleh Allah. Hormati karena ilmunya. Begitupun ketika bertemu orang bodoh, kata Sayyid Abdul Qadir, hormati orang bodoh juga karena kebodohannya. Minimal begini pola pikirnya.
Oh, dia orang bodoh jangan-jangan lebih mulia di hadapan Allah. Karena orang bodoh memaksiat atas dasar bodoh, kagak tahu. Saya mah punya ilmu maksiat atas dasar tahu, berarti dosanya lebih gede kita. Oh, ya udah, karena kita pun nggak ngerti. Sekarang dia bodoh, siapa tahu nanti mah dari mau ngaji gitu. Udah ngaji jadi semangat ngamalin ilmunya, bisa tahu nanti derajatnya lebih tinggi daripada kita. Nah, kata Syekh Abdul Qadir, begitupun kalau kita bertemu dengan orang kafir, orang tidak beriman, minimal gini pikiran kita. Sekarang dia tidak beriman, siapa tahu besok dia beriman. Udah begitu, siapa tahu dia memperdalam ilmu agama, ya kan? Siapa tahu nanti derajat lebih tinggi dari kita. Inilah kata sebelumnya pentingnya kita saling menghormati, hargai, menghargai. Jangan saling apa? Jangan saling melemahkan. Jangan saling mengucilkan, jangan saling menyudutkan. Harus saling merangkul, bukan memukul. Harus saling jadi merangkul bukan memukul. Mengajak bukan mengejek. Gitu kan. Menarik bukan mendorong gitu ulang balik. Kembali lagi ke laptop. Ya ibadi, hai hambaku, innakum lan tablughu durri. Hambaku, kalian kata Allah tidak akan bisa memadaratkanku. Fatadurruni walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Kalian tidak akan bisa memberi madarat kepadaku, maka jangan coba-coba kalian punya keinginan untuk memadaratkanku. Kalian pun tidak akan bisa memberi manfaat kepadaku, maka jangan coba-coba kalian untuk memberi manfaat kepadaku. Artinya begini, kita nggak bakalan bisa memadaratkan Allah. Maka jangan coba-coba kita ingin memadaratkan Allah, jangan coba-coba ingin menipu Allah seperti orang-orang munafik yang digambarkan dalam awal surat Al-Baqarah, wa minan nasi may yaqulu dan sebagainya. Ada sebagian manusia yang berkata di hadapan Nabi dan para sahabat, kami beriman seperti kalian pada Allah pada hari kiamat, tetapi wa mahum bimumin. Padahal kalian, pada mereka itu kata Allah tidak beriman. Kenapa mereka berpura-pura beriman? Maksudnya ingin menipu Allah, ingin menipu Rasul, ingin menipu para sahabat. Bayangin, Allah ingin ditipu kan? Atau kita ingin memadaratkan Allah seperti begini. Udahlah, kita jangan beriman, biar Allah itu turun jabatan bisa. Nah, tadi itu nggak bisa, nggak ngaruh, nggak bakal bisa memadaratkan Allah. Begitupun kita nggak bakalan bisa memberikan manfaat pada Allah. Awas, ibadah yang kita lakukan manfaatnya bukan untuk Allah, untuk kita. Sholat yang kita lakukan manfaatnya bukan untuk Allah, tapi untuk siapa? Kembali pada kita. Iya. Makanya amal soleh yang kita lakukan itu manfaatnya bukan untuk Allah, untuk kita. Cuman Allah yang nyuruh. Setelah Allah nyuruh, nanti Allah akan ngebalas, dikembalikan balasannya kepada siapa? Pada kita. Sholat kita dikembalikan pada kita, kebaikan kita dikembalikan kepada kita. Begitupun kejelekan yang kita lakukan dikembalikan kepada kita. Jadi semua yang kita lakukan di alam dunia itu akan kembali kepada kita. Makanya berarti sebelum bertindak mikir dulu. Nih, lihat. Sholat kita manfaatnya kembali kepada siapa? Pada kita. Berarti sholatnya jangan asal. Kalau asal-asalan berarti yang pahalanya pun nantinya asal-asalan. Kebaikan yang kita lakukan pun jangan asal. Kalau asal-asalan berarti nanti kembalinya pun balasannya asal-asalan. Nah gitu. Maka kerjakanlah ibadah amal soleh itu dengan sebaik-baik mungkin sekemampuan kita, karena akan kembali lagi kepada kita, bukan untuk siapa? Cuman Allah minta doa, kalian niatnya doang karena gua, kata Allah. Itu doa lillahi ta'ala, kembali kepada. Ya gitu.
Oh, berarti kita sholat manfaatnya untuk siapa? Kita sholat manfaatnya untuk siapa? Kita beramal soleh manfaatnya untuk siapa? Kita ngaji manfaatnya untuk siapa? Untuk kita. Untuk kita sendiri. Ya ibadi hai hambaku lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala aqqal bi rajulin wa innakum mazada dzalika fi mulki syaitan. Hei hambaku, andai kata kalian semuanya dari awal hingga akhir manusia dan jin semuanya kumpul sepakat menjadi manusia yang bertakwa semuanya, enggak bakalan kata Allah enggak bakalan gara-gara kalian semua kompak takwa aku naik jabatan, kagak. Yang tadi tidak mungkin. Taruh. Terus ya ibadi lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala abjari qalbi rajulin wahidin minkum mana qasar dzalika min mulki syai'an. Hambaku, dari makhluk awal hingga terakhir, manusia dan jin semuanya kompak menjadi jin dan manusia misalkan yang membangkang yang tidak taat pada Allah, kagak ngaruh, aku tidak akan mundur, tidak akan turun jabatan sebagai itu, kagak ngaruh. Akan tetapi itu kalau negesin lagi, ya ibadi hai hambaku, ingat, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa aqaitu kula wahidin mas'alatahu mana qasadzalika bima indi illa kama naqusul maqitu idza udkhilal bahra. Andai kata kalian semuanya kumpul di suatu lapangan, kata Allah, minta rizki kepadaku, aku kasih setiap kalian, maka tidak akan mengurangi kekayaanku kecuali laksana jarum yang dicemplungin ke laut, ditarik baru segitu doang. Nah yang kemudian, ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Lihat Allah nih, hei hambaku, tahu gak amal ibadah kamu, kesolehan kamu, kebaikan kamu, jangan khawatir, gua tulis kata Allah lewat malaikatku. Jangan khawatir, kagak ketulis. Kebaikan yang kau lakukan sekecil apapun, baik terang-terangan rahasia, ditulis kata Allah. Ibadah yang kalian lakukan sembunyi maupun terang-terangan, aku tulis kata Allah. Aku tulis, jangan khawatir, ditulis. Makanya kalau kita sodako nggak tersebut, nggak usah sakit hati, jadi tulis sama Allah. Nah, nggak mungkin lupa. Ini mah kenapa tak biasanya sodako setiap Jumat, kagak, males gua membuat disebut nama gua. Itu ditulis sama Allah, Pak. Ya kalau kita makan terus sekarang lupa ya. Kita mah lupa, tapi jangan khawatir. Sama Allah mah ditulis. Jadi jangan gara-gara nggak kesebut nama jadi pun jangan, ditulis sama Allah. Ditulis sama Allah. Kemudian setelah ditulis summa uwafikum iya, nanti gua balas loh. Tapi gua ngebales tergantung ibadah dan perbuatan lu, katamu gitu. Ya kalau kamu ibadahnya amal solehnya bagus, pakai ilmunya, ya balasannya pun bagus. Ya kalau tanpa ilmu kurang rapi, ya balasannya pun kurus. Gitu. Yang tanggung para kedengeran telinga. Cuma nanggung. Otak lagi itu tiba-tiba jadi. Iya, kayak bapak nih lagi nikmat sama bini, suruh berhenti kan buyar. Iya, kaji itu mah bagi kita kan mikir itu otak tuh salahku lagi konsentrasi, tiba-tiba dikasih begitu saja kan. Nah, bahasa gelap gitu kan, begitu misalnya. Maka akhirnya lagi mau tutup ini, jadi tutup terangan biar mentok. Kan udah mentok Faman wajada khairan falyahmadillah. Siapa saja yang mendapat kebaikan, mujilah pada Allah, karena kebaikan yang aku berikan pada kalian itu balasan dari apa yang kalian lakukan. Tetapi kalau waman wajada khairan dzalika fala yalumanna nafsa. Kalau kamu mendapatkan kejelekan, falu yamana,
kamu jangan mencaciku, jangan menyalahkan aku. Sebaiknya kamu evaluasi dirimu, karena yang aku berikan pada kamu dari kebaikan itu sababnya perilakumu. Apapun yang dirasa jelek sababnya perilakumu. Nah, makanya kalau dapat yang sifat yang dirasa baik bagus, bersyukur kepada Allah. Dirasa kurang baik, kata Allah, jangan nyalain Allah. Evaluasi diri. Nah, baru udah mentok ini. Baru udah mentok. Wal hadis susani, nanti hadis yang keduanya insyaallah. Nanti ba'da isya adalah istighosa sholawat Arya di musola alaihissalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.